Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas konsep UJT 1 sampel, UJT 2 sampel, baik itu yang 2 sampel berpasangan maupun yang 2 sampel saling bebas. Nah, kita nanti akan melihat apa sih perbedaan 2 sampel yang berpasangan dengan yang saling bebas. Software yang sering digunakan adalah SPSS. Jika teman-teman suatu saat akan menggunakan SPSS, nanti di menu Analyze, kemudian ada Compare Means. Compare Means artinya membandingkan nilai rata-rata. Jadi UJT yang kita bahas di sini adalah menguji hipotesis mengenai nilai rata-rata. Nah, compare means di sini yang kita maksud adalah di sini ada one sample t-test. Ini kalau kita menguji 1 sampel, lalu yang kalau 2 sampel kita pilih sampelnya itu independen atau yang berpasangan atau pair. Nah, contohnya seperti apa? Kita langsung ke untuk membahas konsep, saya langsung bahas ke contoh soal. Di sini untuk yang 1 sampel, produksi mingguan pabrik sirup ini mempunyai rata-rata 200. Jadi produksi mingguan rata-rata 200 maksudnya adalah dalam 1 minggu ini rata-rata memproduksi 200 sirup. Mungkin ini sirupnya manual ya, sirup apalah yang nggak bisa diproduksi pabrik, yang sirup home industry dan karyawannya sedikit, mungkin cuma 200 dalam 1 minggu hasilnya 200 sirup. Ini tentunya dihasilkan dari apa? Dari observasi per minggu, misalnya minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, dan seterusnya. Misalnya mengobservasi sampai 30 minggu. Minggu ke-1 dalam 1 minggu produksinya misalnya 190. Minggu kedua 180. Minggu ketiga 210 dan seterusnya. Lalu 30 minggu ini dirata-ratakan, hasilnya adalah 200. Nah, maksudnya ini. Kemudian menjelang lebaran untuk memenuhi permintaan pasar, direkrutlah karyawan baru, maksudnya adalah ingin meningkatkan produksi, gitu kan. Lalu setelah rekrut karyawan baru, ini pengen diuji, ada nggak sih peningkatan pada produksi setelah merekrut karyawan baru. Jadi nilai 200 ini nilai hipotesisnya gitu ya. Ini kita ingin uji, lalu kita mengobservasi selama 20. Oke, setelah adanya karyawan baru, ingin dilihat apakah rata-rata produksinya ini meningkat gitu kan. Lalu tentunya untuk menguji hipotesis ini tadi, hipotesis bahwa rata-rata itu seminggu 200 gitu kan. Mau diuji adakah peningkatan? Berarti apakah nanti kita sampling nih 20, lalu disampling 25 minggu. Selama 25 minggu si manajer HRD ini mendata rata-rata produksi sirup per minggu. Nah, jadi nanti jadi minggu 1, 2, 3 sampai minggu ke-25 ini didata, lalu didapatkan rata-ratanya adalah 203,5. Dalam matematika, angka 203,5 ini tentu saja lebih besar daripada 200 kan. Jadi kita bisa mengatakan, oh ada peningkatan loh setelah adanya karyawan baru. Tetapi kita perlu melakukan uji hipotesis. Signifikan nggak sih peningkatan ini? Angka 203,5 ini apakah memang lebih besar daripada 200? Nah, inilah yang dilakukan dengan uji T 1 sampel.
Di sini sampelnya cuma satu, yaitu yang kita uji kan tadi sampel dari 20 produksi mingguan sirup selama 25 minggu. Ini sampelnya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti ada prosedur pengujian hipotesisnya, ada hitungannya begitu. Saya skip dulu, saya ke konsep uji T 2 sampel. Nah, di sini ada data berupa data saham yang di list dalam, okelah kita bikin contoh sendiri ya. Kita mau membandingkan saham dividen antara saham Jakarta Islamic Index dengan IHSG misalnya. Kita ingin membandingkan dividen kedua saham ini kemudian menggunakan apa? Nah, ini menggunakan uji T 2 sampel saling bebas. Kenapa 2 sampel? Karena kita punya 2, yaitu saham yang terindeks, yang terlist dalam JII dan saham yang terlist dalam IHSG. Lalu masing-masing ini berapa sahamnya? Nah, ini contohnya di sini saham yang terindeks dalam NYSE ini 21 saham. Terus di Nasdaq ada 25 saham. Gitu. Nah, kemudian hipotesis yang ingin diuji adalah misalnya ada nggak sih perbedaan dividen antara JII dengan IHSG? Ini menggunakan uji T 2 sampel saling bebas. Kok saling bebas? Kenapa nggak berpasangan? Nah, kita lihat dulu yang 2 sampel berpasangan itu contohnya seperti apa. 2 sampel berpasangan. Contohnya di sini akan diuji adakah perbedaan komplain dari pelanggan gitu setelah sales mendapatkan training. Jadi misalnya ada suatu perusahaan, ini perusahaannya punya CS gitu ya. CS-nya ini di training. Nah, sebelum training masing-masing CS ini dapat komplain dari pelanggan berapa? Ini ada datanya. Sebelum training ini komplain dari pelanggan berapa kali? Lalu setelah training dapat komplain dari pelanggan berapa kali? Tentunya yang diinginkan oleh pemilik perusahaan adalah setelah training maka komplainnya akan berkurang gitu kan setiap orang ini. Nah, maka pengujian hipotesisnya adalah ada nggak sih perbedaan? Ini contoh hipotesisnya ya. Apakah training ini memberikan perbedaan pada jumlah komplain? Nanti bisa juga hipotesisnya yang ingin diuji adalah apakah adanya training menurunkan jumlah komplain. Nah, begitu. Nanti formulasi hipotesisnya berbeda. Tapi untuk pengambilan kesimpulannya cuma sedikit perbedaannya. Tapi ini tadi contoh hipotesisnya, ada nggak perbedaan jumlah komplain sebelum dan setelah training. Nah, ini kenapa pakai sampel berpasangan uji T? Uji T untuk yang 2 sampel tapi berpasangan. Kenapa? Karena kita punya data ini sebelum dan sesudah. Kenapa berpasangan? Sampelnya ini ya. Sampelnya sebelum training dan setelah training. Teman-teman, istilah sampel di sini, uji T 2 sampel gitu ya. Sampel ini mungkin kalian memahaminya, loh sampelnya kan ini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 responden kan sales personnya gitu. Orang yang dapat training ini. Nah, dalam konteks uji T ini yang dimaksud dengan sampel adalah data yang kita miliki. Konstruksi data yang kita miliki. Data yang kita miliki di sini kita punya 2 kolom. Kolom pertama sebelum training, kolom kedua skor setelah training. Dan data ini berpasangan. Kenapa berpasangan? Karena 6 ini pasangannya dengan 4. Karena ini nilai atau skornya si Cinta. 6 pasangannya 4. Lalu 20 pasangannya 6. Ini skornya si Rangga.
gitu. Jadi ini pasangan. Ini nggak bisa kita tukar. Misalnya ini saya jadikan kolomnya 6, 20, 4, 0, 4. Lalu yang kolom kedua ini saya ubah-ubah. Misalnya yang 4 ini saya jadikan di baris kedua. Lalu yang 6 saya jadikan di baris pertama. 3 saya jadikan di baris terakhir. Ini 0. Nah ini nggak boleh seperti ini. Karena ini udah pasangannya before and after. Tuh. Dan yang dihitung, perhitungan dalam UJT 2 sampel berpasangan ini adalah, ini ada D. D itu adalah selisih sebelum dan setelah training. Kalau yang UJT 2 sampel saling bebas, yang dihitung itu bukan selisihnya, tetapi rata-rata masing-masing kolom di sini. Kalau saya tunjukkan, nah rumusnya, nah di sini langsung diketahui rata-rata untuk NYSE berapa, untuk Nasdaq berapa. Ini data aslinya adalah kita punya daftar list saham yang terindeks di NYSE dan Nasdaq. NYSE ada 21 saham. Nanti ada 1, 2 sampai 21. Kalau yang Nasdaq ada 25. Berarti nanti dari 1, 2 sampai 25. Kemudian ini dividennya berapa? Lalu ini diambil ini rata-ratanya. Rata-ratanya ketemu berapa? Oh, 3,27. Kalau yang Nasdaq ini nanti diambil rata-rata dividennya, misalnya mu2 2,53. Oh, sorry, bukan mu2 ya, X bar. Seperti itu. Kemudian nah itu tadi perbedaan antara yang UJT 2 sampel saling bebas dengan yang sampel berpasangan. Sampel berpasangan tadi itu nggak bisa ditukar-tukar barisnya. Kalau yang 2 sampel saling bebas itu karena kita langsung ambil rata-rata per kolom, maka mau ditukar-tukar barisnya ini nggak masalah. Tapi kalau yang 2 sampel berpasangan, karena proses perhitungannya adalah kita menghitung selisih gitu ya. Minus 2 ini selisih dari siapa? Oh, 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. 6 dikurangi 20 sama dengan min 14. Nah ini yang berpasangan, proses perhitungannya adalah menghitung perbedaan, baru nilainya ini di rata-rata. Rata-rata dari selisih. Kalau yang 2 sampel saling bebas, rata-rata dari masing-masing kolom langsung dibikin rata-rata. Oke, itu adalah konsepnya. Semoga bisa memahamkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.